Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah yang sudah melapangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami siang ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat kita semua. Perkenankan kami mau menyampaikan tentang perkenalkan dulu, saya Maizara, CGP Angkatan 9. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan kebajikan secara universal. Sebelum kita masuk ke dalam materi disiplin positif dan kebajikan universal, kita lihat dulu apa makna dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru itu, pendidik itu adalah seperti ibarat petani, ya. Petani, dia tugasnya adalah merawat, bagaimana memang menyiapkan tanah yang akan ditanami oleh yang akan ditanamnya itu, bagaimana dia menyiapkan. Dia tidak punya kuasa untuk menjadikan tanaman itu seperti apa. Maksudnya, misalnya dia seorang petani padi, maka yang dirawatnya itu adalah padi, nanti yang tumbuh itu adalah padi juga. Jadi tugas pendidik itu adalah dia merawat, menjadikan bagaimana padi itu tumbuh dengan subur, menjaga tanahnya, menjaga padi tersebut dari hama. Itulah tugas seorang pendidik, ya. Ini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa kita lihat, ya, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya. Ia hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut, ya. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sekolah itu adalah lahannya, ya, dan pendidik itu adalah guru-gurunya, ya, yang akan petani itu adalah guru-gurunya. Nah, di sini bagaimana tanggung jawab seorang guru itu adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama untuk terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik, ya, untuk tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter itu akan menjadi kebiasaan baik dan membentuk budaya positif di sekolah tersebut. Itu adalah tanggung jawab seorang guru, membentuk karakter bagi anak-anak muridnya. Nah, kita lanjutkan, ya. Ini ada beberapa tentang makna kontrol, ya. Makna kontrol ada menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika, ya, murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid saat itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Misalnya kita mengontrol murid untuk dalam disiplin, misalnya meletakkan alas kaki. Ketika murid itu kita kan mengontrol, kita senang, ya, ketika mereka patuh, kita menyuruh mereka meletakkan alas kaki. Kita lihat dia patuh, pada saat itu dia memang bersedia dirinya dikontrol oleh guru, karena kebutuhannya pada saat itu, ya. Terus ada juga beberapa miskonsepsi, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan, ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penggunaan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini.
Karena seringkali guru mencukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dalam hal itu. Ini menurut bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, ya, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus pada stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah kalau pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ini, jadi dari teori tadi kita bisa menciptakan makna disiplin, ya. Makna disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang mari kita lihat makna disiplin, ya. Ini merupakan dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol dirinya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kewajiban universal. Jadi dalam pendidikan ini ada beberapa nilai-nilai kewajiban universal yang kita ambil dari beberapa teori, dan itu kita gunakan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita, di tempat kita mendidik, ya. Ini nilai kebajikan tersebut, ini ada beberapa pendapat, ya, dari ini profil pelajar Pancasila yang memang kita gunakan pada kurikulum Merdeka. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu pada nilai-nilai Pancasila. Dan nilai-nilai dari profil Pancasila pada kurikulum Merdeka. Kita juga lihat dari primary year program, ya. Sikap murid itu nilai-nilai kebajikan yang mau kita tanamkan dalam budaya positif di sekolah kita itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Juga menurut 9 pilar karakter Indonesia, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup menurut lifelong, ya, keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup, ya. Nah, ada juga peduli, penalaran, bekerja sama, kebersamaan, keingintahuan, usaha,
keluasan, fleksibilitas berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemetaan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan perubahan. Ada empati, ini menurut The Seven Essential Virtues. Ya. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang ada dalam teori pendidikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti akan kita jadikan tujuan utama kita dalam mendidik anak-anak. Ya, kita mengarahkan anak-anak untuk disiplin bukan karena ingin dikontrol oleh kita, tapi kita ingin dia melakukan itu dengan tujuan nilai-nilai kebajikan ini tadi. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak agar ketika dia melakukan disiplin diri itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Motivasinya motivasi internal, bukan terpaksa, tapi karena memang dia paham nilai apa yang akan diinginkannya, nilai apa yang akan menjadi tujuannya. Untuk disiplin positif ini yang nanti insya Allah akan dijelaskan kembali penjelasannya oleh teman kami berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, insyaallah terima kasih dulu ya atas kesempatannya bisa hadir pada acara praktik baik ya, sharing praktik baik dari kami guru penggerak. Perkenalkan, nama Ana Radian dari CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Insyaallah akan melanjutkan presentasi dari Ustazah Meza tadi, bahwa tadi sudah disebutkan bahwa motivasi seorang ya, ada teori kontrol, juga ada respon. Apa itu? Ada respon ya. Nah, itu tentang ciptakan apa tadi sebelumnya? Disiplin. Nah, sekarang anak akan lanjutkan ya. Kita akan masuk ke dalam bahasan tentang teori motivasi, kemudian juga hukuman, kemudian restitusi. Motivasi, hukuman, restitusi, sekali lagi penghargaan. Nah, di sini sebelumnya anak jelaskan ada menurut Diani Gosen ya, ada 3 sasaran motivasi. Kenapa sih seseorang itu melakukan suatu perilaku? Ya. Seseorang itu berperilaku itu karena ada 3 motivasi. Yang pertama, dia melakukan perilakunya seperti itu karena satu, menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang itu akan berperilaku baik nih misalnya karena dia nggak mau kena hukuman atau dia nggak nyaman dengan sesuatu, maka dia melakukan kebaikan itu atau melakukan sesuatu yang baik. Itu yang pertama motivasi. Yang kedua, dia melakukan sesuatu yang baik itu karena ingin dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya dia ingin jadi orang yang disiplin, tapi tujuan utamanya adalah ingin dapat pujian dari orang lain. Dia ingin dipuji sama orang bahwa dia orang yang positif, dia orang disiplin, dia orang yang selalu datang pagi. Jadi tujuan utamanya untuk dia bisa berperilaku baik itu bukan karena dari dirinya, tapi karena ingin dapat pujian atau penghargaan dari orang lain, atau nanti bisa dapat penghargaan dari sekolahnya. Dan yang ketiga itu adalah dia untuk orang yang punya motivasi, mereka ingin jadi orang seperti apa? Mereka motivasinya dalam diri mereka sendiri. Mereka punya nilai-nilai yang mereka yakini bahwa mereka melakukan sesuatu kebaikan itu bukan karena orang lain, bukan karena takut hukuman, tapi ada yang diyakininya di dalam dirinya, bahwa dia melakukan sesuatu itu adalah untuk dirinya dan demi kebaikan dia. Jadi motivasi itu datang bukan karena dari luar, tapi betul-betul dari dalam dirinya. Nah, selanjutnya kita akan juga bahas di sini nanti tentang restitusi sedikit. Apa sih restitusi sebetulnya, saudara? Di sini kita pengenalan budaya positif yang utama ya di dalam CGP ini. Restitusi itu adalah bagaimana cara kita menegakkan menciptakan kondisi kalau anak melanggar aturan. Jadi kita bisa mengkondisikan anak bagaimana sih kita menanggapi anak yang melanggar dari aturan yang ada. Biasanya nih kalau kita menanggapi aturan itu, anak-anak dia bakal kita kasih hukuman atau konsekuensi. Nah, di dalam sini, dalam budaya positif ini kita akan belajar bahwa ada cara lain yang diajarkan, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi itu seperti apa? Nah, di sini kita kalau restitusi itu kita akan kembalikan kepada anak bahwa kesalahan itu mereka akan cari solusinya sendiri, saudara. Jadi bukan kita yang kalau antum nggak bawa alas kaki, berarti antum konsekuensinya nggak boleh keluar lapangan. Enggak.
Tapi dia cari solusinya saudara. Kalau dia melanggar, dia cari solusinya sendiri. Bukan kita yang bilang, antum nggak bau, antum makan berdiri, berarti denda 1.000. Bukan. Tapi dia, kalau antum makan berdiri, kira-kira apa solusinya yang kedepannya bisa antum lakukan lebih baik untuk menghilangkan yang tidak baik tadi. Dari dirinya saudara, bukan dari peraturan kita. Nah, selanjutnya anak masuk ke dalam hukuman dan konsekuensi. Sini ada beberapa perbedaan sedikit aja anak baca ya. Yang intinya kalau di sini itu ya, kalau di hukuman itu udah pasti buat anak gak nyaman saudara. Ya, hukuman itu sudah pasti menyakitkan. Hukuman itu membuat orang jengkel. Ya, itu hukuman. Kemudian kalau dari konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau anak melanggar sesuatu, apa konsekuensinya? Itu harus terjadi. Ya, pokoknya kalau konsekuensi sesuai aturan. Itu ciri khas konsekuensi. Tapi kalau hukuman saudara, hukuman itu di luar dari aturan. Ya, kita nih aturan sekolah misalnya, kalau anak yang bawa uang jajan lebih dari 20.000, maka aturan sekolah disimpan dulu sama ustazahnya, nanti baru pulang dikembalikan misalnya. Kalau hukuman, berarti uang jajan lebihnya disita. Tidak sesuai aturan, itu hukuman saudara. Yang bisa itu mendadak, dan kalau dilakukan itu hukuman itu buat orang itu jengkel, buat anak itu dia dongkol dan menyakitkan. Itu hukuman saudara. Jadi sesuatu hal yang kita menegakkan aturan itu, tapi dia itu gak suka jadinya. Aturannya kan kita berharap nih dengan adanya disiplin positif, dia bisa dari dirinya sendiri berdisiplin itu. Tapi karena tadi dengan adanya hukuman dia itu merasa malas kena hukum. Jadi nanti kayak tadi dia berperilaku baik karena takut dihukum. Nah seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalau pakai restitusi, dia ini saudara menentukan pilihan. Kayak tadi dibuka open share kita. Nih antum, kita nggak bilang kalau restitusi itu kita nggak bilang antum salah, ya. Antum terlambat ya, biasaan terus nih. Antum lagi kebiasaan datang sama orang terus antum baru takbir. Atau nggak pakai juga lagi dong, orang sekolah tuh bawa sendal kok ini. Kita nggak gitu saudara. Tapi restitusi itu kita tanya dulu. Kita tanya, ya. Kita kenapa? Kita nggak salah just antum salah, antum kayak gini, antum kayak gitu. Jangan dijudge saudara, nanti mentalnya down, jatuh. Aturannya dia mau bersemangat, mau melakukan sesuatu misalnya kan, tapi kata langsung kita jatuh mentalnya, dia nggak suka lagi jadinya. Nah tambah lagi hukuman, nanti dongkol dan lebih jengkel, akhirnya punya dendam. Nah, tapi kalau restitusi itu kita dikasih, kenapa nggak pakai alas kaki? Mau kemana? Nah, kita akan tanya dulu mau kemana. Kenapa sih nggak pakai alas kaki? Boleh saya tahu. Saat ke situ, saat buru-buru tadi ada mau ambil sesuatu, lupa duit anda misalnya ketinggalan. Tadi ada duit yang ketinggalan. Tanya sama mereka kira-kira pakai alas kaki, nggak pakai alas kaki itu di lapangan itu kira-kira baik atau tidak. Tanya sama mereka, gali sama mereka perbuatan yang mereka lakukan itu salah atau tidak. Jadi bukan kita yang menentukan itu salah, enggak. Kita gali sama mereka kalau yang mereka perbuat, yang mereka lakukan pelanggaran itu salah. Jadi mereka mengakui, oh yang dilakukan itu salah loh, gitu saudara. Nanti solusinya gimana? Nah, kira-kira nih menurut antum dari yang sudah melakukan tadi apa ya solusinya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari? Suruh mereka bereksplorasi saudara. Kita bantu boleh, tapi bukan dari kita. Langsung ya udah bisa antum bawa sendal 10 ya sehari 1. Enggak, bukan. Itu kayak hukuman lagi. Tapi mereka, kira-kira apa ya? Kalau menurut antum gini gimana? Kasih yang mereka bisa meningkatkan disiplin mereka. Itu yang restitusi saudara. Nah lanjut aja ya, ini perbandingannya aja. Ya, kalau satu lagi itu kalau hukuman itu dari kita aja. Hukuman itu kita yang tentukan, nggak ada murid dong. Tapi kalau konsekuensi kita kesepakatan guru sama murid. Kalau restitusi anak, itu saudara, ciri khasnya. Ya. Lanjut. Jadi intinya kalau kita pakai restitusi itu saudara, kita berusaha menanamkan kedisiplinan positif pada diri anak, tapi dari dirinya, bukan dari kita. Yang kita biasakan selama ini kan biasanya, kenapa tuh? Kok ngambil duit orang, ngambil barang orang lain, tanpa izin lagi, boleh gak kayak gitu sih? Nah, biasanya kan kita kayak gitu. Harusnya kita tanya, bisa jadi dia nih ngambil duit orang lain, saudara, ada sesuatu yang ingin dipenuhinya. Ternyata misalnya setelah kita tanya, antum kenapa ngambil duit orang? Gak dikasih uang jajan dari Umi Ustaz, lapar. Harusnya kan kita tanya saudara, ya kan? Gak langsung kita bilang antum pencuri, jelas barang orang lain itu ambil. Harusnya kita tanya saudara, antum kenapa mengambil barang orang lain? Oh ternyata
Setelah ditanya dia tak dikasih duit aja sama orang tuanya. Ternyata ada sesuatu kebutuhan yang dipenuhinya. Itu yang harus kita cari tahu Ustazah. Jadi kita tuh nggak mutlak langsung jatuhi hukuman, nggak gitu Ustazah. Kita belajar dari mereka menggali sesuatu itu, kenapa melakukan itu, kemudian nanti dicari tahu. Buat mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan itu caranya nggak betul. Kita ajarkan mereka gimana sih cara yang betulnya. Kemudian kita arahkan untuk cari solusi. Itu intinya budaya positif dari restitusi Ustazah. Oke, Ustazah kita lanjut ya. Jadi dari tadi kita dapat membedakan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian juga apa itu restitusi ya. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana ya Ustazah. Jadi kita tahu nih bahwa hukuman itu mendadak tuh saat itu kalau ada pelanggaran siswa saat itu, maka saat itu juga hukuman itu terpikirkan oleh guru. Nah, kemudian apa lagi? Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi ya, dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau kita kasih hukuman nih, anak itu langsung ya menerima hukuman itu tanpa ada diskusi dengan muridnya. Kita nih, tuh kan melanggar ya, tidak bawa buku di luar. Langsung kita otomatis kasih sesuatu yang menyakitkan, kasih hukuman buat si murid tanpa ada bertanya kenapa, tanpa ada bertanya sama dia mau ngomong seperti apa. Kita langsung memberikan mendadak hukuman. Kemudian juga hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, bisa jadi nanti anak itu disakiti oleh perbuatan atau juga dengan kata-kata. Ya, bukan berarti kalau misalnya kita baru menghukumnya dengan fisik berarti yang kata-katanya enggak gitu. Yang kata-katanya kadang iya juga saja bisa menjadi suatu hukuman buat anak-anak kita. Nah, selanjutnya nih sebelum itu coba kita lihat ya. Kira-kira saudara bisa bedakan nggak ini apa ya? Nah, kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu masuk apa? Hukuman ya. Itu hukuman ya saudara ya, bukan konsekuensi. Karena tidak berhubungan dia akan terlambat ke sekolah, masa ditambah tugas lagi untuk mencatat 100 ya. Seharusnya mungkin dikasih dia bertanya, kita bertanya kenapa bisa terlambat, apa alasannya. Selanjutnya nih, kalau lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak berhubungan juga dengan keterlambatan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, sanksi ya saudara ya. Kenapa itu sanksi? Karena nih kalau dia mencoret kan mejanya sebetulnya bersih, harus itu dicoret. Nah, apa yang bagusnya solusi dari mencoret meja supaya coretannya itu hilang? Berarti solusi yang terbaik adalah dihapus ya saudara. Bukan berarti nih kalau solusinya ganti meja baru, nah itu bukan solusi namanya ya. Yang dia dicoret dan yang dicoret itu pun bisa dihapus. Selanjutnya, kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya saudara. Kita pakai masker kan supaya sehat, tidak terkena penyakit. Tapi sampai di sekolah lupa bawa masker, harusnya kalau kita sebagai guru nih, ada anak murid yang lupa bawa masker, kita harusnya kasih dia masker atau kita kasih dia tambah capek. Pasti kita kasih masker. Seperti itu ya saudara ya. Bukan yang nggak pakai masker kita hukum, kita kasih kegiatan yang lain ya. Malah dia bisa jadi tambah sakit ya kan, sudah nggak pakai masker disuruh pula hukuman fisik. Aturan yang sehat malah jadi tambah sakit. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia harus mengganti punya temannya sudah dicoret-coret. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya saudara. Kenapa hukuman? Ya karena sesuai dengan dia mau ngobrol dengan temannya, mungkin di waktu kegiatan belajar mengobrol. Tapi hukuman yang diberikan apa? Konsekuensinya? Bukan konsekuensinya. Apa namanya? Iya, hukumannya adalah berjemur. Itu bukan sesuatu solusi masalah. Ya itu akan menyebabkan fisik anak jadi sakit, bisa jadi di lapangan jam 12 siang. Kemudian juga membuat anak tertekan mentalnya.
Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sepatunya? Hukuman. Ya. Harusnya kalau anak nggak pakai sepatu hitam, kita ngapain? Biarin anak masuk sekolah, tanya alasannya, atau kita suruh dia nyeker? Ya, dia kan anak masuk sekolah. Nanti kita tanya alasannya. Bisa jadi dia pakai sepatu yang tidak warna hitam, mungkin sepatu yang kemarin hitam hilang. Atau bisa jadi basah kemarin. Nah, itu sebentar. Itu yang perlu kita gali. Kita jangan langsung judge, nggak pakai sepatu hitam. Buka sepatunya yang sekarang tuh nggak pakai alas kaki sekarang sekolah, karena kan nggak boleh pakai sepatu nggak pakai hitam. Bukan seperti itu konsepnya, saudara ya. Tapi di restitusi ini kita belajar bagaimana sih ya, kita menggali lebih dalam. Kenapa si murid bisa melakukan hal tersebut, bisa melanggar aturan itu? Sebetulnya kan dia nggak mau. Tapi karena dia melanggar itu pasti ada sesuatu. Itu yang perlu kita cari. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa jawab pertanyaan. Nah, hukuman, ya. Nah, terkadang kita biasanya banyak nih. Nah, yang bisa jawab diri. Bisa jawab diri. Ya, dia sudahlah tidak paham yang sudah kita ajarkan, kita hukum pula lagi. Ya, kalau dia nggak paham berarti bisa jadi cara yang kita ajarkan tidak tepat. Terus kita hukum, kira-kira tambah tepat nggak dong? Enggak ya, malah dia mungkin semakin tidak suka dengan belajarnya. Aturannya dia sekolah ingin nambah ilmu, malah besok mungkin bisa jadi dia malas belajar ini lagi. Nanti nggak bisa jawab, nanti kena hukuman lagi. Nah, hilang semangat dia dalam belajar karena karena dihukum karena dia tidak bisa. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kenapa konsekuensi? Karena sesuai dengan permasalahannya. Yang menumpahkan, maka si murid harus bertanggung jawab. Seperti apa tanggung jawabnya, solusinya? Mengelapnya. Kemudian, kalau kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, di sini kita kasih kenapa ini konsekuensi? Karena kita tidak membiarkan si anak itu untuk kehilangan 10 menitnya cuma-cuma. Jadi kita tetap kasih mereka pengganti, tidak hilang 10 menitnya itu sia-sia. Kita tetap berikan ilmu yang dia kehilangan di 10 menit pertama itu. Jadi istilahnya gak ada sisa gitu, kita gak berikan sisa untuk waktunya sia-sia gitu. Semuanya kita berikan untuk si murid. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira itu sanksi atau hukuman? Sanksi ya, saudara. Kalau sudah bisa mengganggu atau mencederai teman, disuruh tidak boleh bermain, itu sesuai dengan konsekuensi atau sanksi ya. Karena sudah mengganggu atau bisa melukai orang lain, jadi harus dipisahkan terlebih dahulu. Nah, itu nanti dilanjutkan ke restitusi ya, saudara. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sama ya, seperti tadi ya, konsekuensi yang tertera. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi suruh lari loh. Tadi ada juga datang terlambat tapi disuruh lari. Itu hukuman. Nah, ini termasuk konsekuensi atau sanksi ya saudara. Karena sesuai di lapangan olahraga kalau dia terlambat pertama itu biasanya untuk apa? 10 menit pertama. Biasanya untuk pemanasan. Pemanasan di dalam olahraga biasanya ada dulu gerakan-gerakan tangan yang untuk pemanasan atau habis itu disuruh lari 2 lapangan. Jadi cocok ya saudara dengan pembelajaran olahraga. Nah, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Itu hukuman ya saudara ya. Yang dipatahkan itu pensil temannya. Masa solusinya membersihkan WC? Apakah ada hubungannya antara patahkan pensil dengan membersihkan WC? Ya, walaupun sebetulnya membersihkan WC itu tepat, baik sebetulnya kan. Itu hukuman yang baik statusnya kan, karena membersihkan. Tapi tidak cocok dengan permasalahannya. Yang harus diselesaikannya itu patahan pensil teman itu bagaimana kita menyelesaikannya. Bukannya malah membersihkan WC ya. Jadi anak tuh nggak selesai masalahnya yang tadi, pensil kawannya masih dibiarkan aja gitu ya. Kemudian nih, nah di sini terakhir ya saudara.
tentang penghargaan ya. Penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek ya Ustazah, dan gak jangka panjang. Nah, kemudian penghargaan itu gak efektif ya. Karena apa? Orang motivasinya nanti untuk melakukan sesuatu itu hanya karena ingin dapat hadiah atau ingin hanya dapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa sih bisa merusak hubungan? Kalau orang lain nih dikasih penghargaan, sedangkan kita temannya juga, kira-kira kita nih sama lah dengan teman kita nih, perbuatannya atau perilakunya baik sama-sama. Tapi yang dapat penghargaan teman satu ya kita enggak. Kita gimana perasaannya? Sakit nggak? Sakit, dan kita juga kadang bisa ini loh Ustazah ya. Ada timbul rasanya karena saya kok rasanya sama kayak beliau, tapi kok beliau aja dapat penghargaan, saya kok enggak. Pasti akan ada rasa seperti itu. Nah itu Ustazah ya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan ya. Selanjutnya penghargaan itu menurunkan kualitas ya. Aturannya karena sebelumnya dengan dia tidak dikasih penghargaan itu dia bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Oh dia nggak ada motivasinya itu dalam diri dia. Dia ingin baik. Dia ingin melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan sempurna. Tapi ketika ada iming-iming penghargaan, jadi dia berubah niatnya. Yang tadi sebetulnya ingin berkualitas baik, dia ini ingin dapat hadiah doang. Itu akan menurunkan kualitasnya Ustazah. Yang sebelumnya bisa lebih baik tanpa ada penghargaan, tapi setelah dikasih penghargaan kualitasnya itu lebih turun. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Ya, dengan dikasih penghargaan itu, ya ini Ustazah Anda baru tunjukkan ya, nah, bisa mematikan kreativitasnya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya, Ustazah kenapa? Ya, yang lain itu merasa dihukum ketika dia tidak dapat penghargaan seperti yang tadi. Ya. Kemudian motivasi dalam dirinya nggak ada. Kalau untuk yang penghargaan di sini kan, saat seorang belajar untuk pertama kali melakukan mengumpulkan kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, itu selesai penghargaan itu. Kita nggak perlu penghargaan itu dengan harus memberikan barang. Kita harus terang-terangan dapat barang ngasih pujian. Nggak perlu seperti itu. Hal yang sederhana yang bisa kita berikan itu sudah cukup bisa memberikan penghargaan kepada orang lain. Oke, Ustazah, mungkin itu aja dari Ana. Ya, intinya nih kita tadi udah belajar tentang teori motivasi. Ada tadi motivasi kepada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, di situ kita tahu kenapa orang ingin melakukan sesuatu, apakah karena hukuman, apakah karena penghargaan, ataukah karena motivasi dalam dirinya. Ya, kemudian tadi sudah tahu perbedaan antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Ya, kita di sini Ustazah ya, ilmu baru yang menurut Ana yang baru dapatkan itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan suatu pelanggaran murid kita dengan cara restitusi ya Ustazah. Restitusi itu kita menggali lebih dalam bagaimana caranya si siswa bisa menyelesaikan permasalahan itu datang dari dirinya, dan kita tidak menjudge atau menghakimi si anak itu salah, perbuatan kamu salah, dan membuat mereka semakin down. Seharusnya kalau di dalam Al-Quran aja Allah udah bilang, kata Allah nih, kalau kamu udah salah, Allah tuh marah ya. Tapi Allah suruh apa ke kita? Kembali ke Allah, tobat lagi. Itu bahasanya di Al-Quran. Kamu melakukan maksiat, kata Allah, tobat lagi, kembali ke saya, kembali ke Allah, itu bahasanya. Kembali lagi ke Allah, tobat lagi. Allah yang baru itu Allah. Apalagi kita sebagai guru yang menuntun anak-anak murid kita, sudah sepatutnya kita bisa memanusiakan manusia. Maka menurut saya ini adalah hal yang luar biasa. Jika ketika kita menemukan anak yang berbuat salah atau murid berbuat salah, maka kita cari tahu dulu. Jangan marahi mereka. Ya, bisa jadi ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui di belakang pelanggaran atau permasalahan tersebut. Seperti itu ya Ustazah. Ya, luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita selama pembelajaran di sekolah. Mungkin itu dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan dari materi kita yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Maizaroh di awal tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian Ustaz juga sudah memaparkan sedikit tentang hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Jadi kita akan menerapkan itu semuanya di lingkungan sekolah kita, dan kita usahakan seperti yang Ustaz bilang,
kita akan menghindari segala berbagai macam bentuk hukuman. Kita lebih mengutamakan kepada restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Seminim-minimnya kita melaksanakan konsekuensi. Ya, bukan berarti menjalankan konsekuensi dan hukuman itu tidak baik, tetapi itu mungkin kita bisa laksanakan dan kita bisa terapkan pada tingkatan yang memang tak bisa lagi kita atasi, barulah kita mungkin bisa menerapkan konsekuensi atau hukuman. Tetapi itu kalau bisa kita hindari dan bisa kita selesaikan dengan cara restitusi. Untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Maizarah tadi, nilai-nilai kebajikan tersebut kita akan memulainya dari lingkungan yang paling kecil di sekolah kita. Lingkungan yang terkecil itu adalah kelas. Kita akan memulai membuat sebuah namanya keyakinan kelas, yang kita harapkan nanti dari keyakinan kelas tersebut akan muncul nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di sekolah kita, yaitu nilai-nilai kebajikan yang memang muncul dari dalam diri siswa, karena tidak ada dorongan apapun, ya, tidak ada karena takut ini, karena ingin mendapatkan itu. Jadi memang murni atas kesadaran siswa tersebut untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Sebagai contoh, yang ini lah kita main dulu ya, yang ini belum kayaknya. Ustazah Dani melihatnya ada berapa harimau di sini? Ada 4. Ustazah Suci biar gak ngantuk boleh juga mencari hari. Ustazah Fatimah yang agak kurang apa tadi kayaknya? 12. Wush, banyak ya. Kakinya dihitung kan? Jangan wajahnya aja, wajah harimau. 11 ya. Kalau di sini cuma nampak 4. Situ 4. Iya, itu tuh. Yang jelas nampak kan ada 4 ya kan? Iya. 1, 2, 3, 4. Tapi kan ada yang tersamar-samar. Kita mulai dari bawah. Ini kan harimau juga nih. Ini harimau. Ini harimau juga. Ini harimau juga. Di daun ini bentuk harimau juga. Oh iya, betul tuh kepalanya. Di ini harimau juga. Ini harimau juga. Iya, iya. Di batang pohon ini harimau juga. Paling sudut satu dekat jari antum tadi tuh. Susah ya? Oh ini ya? Ini ya, ini harimau. 12 ya? Indah, itu satu lagi tuh. Yang hitam tengah-tengah. Nih. Ya. Oh iya nih. Ya, 13. Kalau ini menebak berapa jenis hewan yang ada dalam gambar? Hewan apa saja? Gajah. Unta ya? Unta, ular. Kupu-kupu tuh. Buaya, nampak buaya? Buaya nampak dekat pohon. Ya, ini buaya. Rusa, ini dia rusa. Daunnya kelinci. Bukit ini unta. Unta, ular. Ular. Kupu-kupu bunganya dan segala macam. Oke, cukup ya. Kalau yang ini tuh kita harus miring nengoknya untuk menjadikan sebuah anjing. Dibalik. Gugup. Gini. Kalau nggak bisa dibalik gambarnya kita yang balik. Ini lidahnya, ini hidungnya, ini matanya. Oke, cukup ya. Oke, ini adalah sekilas tentang tanya jawab kita sebelum masuk ke materinya. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kita harus memakai helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan raya? Kalau dari Ustazah Gina, kira-kira apa jawabannya? Mengapa harus pakai helm pada saat berkendara? Keselamatan anggota tubuh. Ada lagi? Takut polisi. Takut polisi, ya. Alternatif jawabannya bisa karena kita patuh kepada peraturan, takut kepada polisi, atau lebih kepada keselamatan. Lebih kepada takut, iya betul. Kita lebih saat ini kita lebih berpikir kenapa kita menggunakan helm lebih kepada ini, takut ditilang polisi dan takut polisi. Ya, tetapi yang sebenarnya tentu kita harus lebih mengutamakan keselamatan, atau tidak
ada tidak adanya polisi atau ada tidak adanya peraturan, tetap helm itu harus kita pakai karena itu menyangkut keselamatan. Keselamatan inilah yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ada dalam diri kita, yang sebisa mungkin kita munculkan setiap kali kita beraktivitas. Jadi ada hal-hal baik yang muncul dalam diri kita atas dasar kesadaran kita sesuai dengan nilai kebajikan yang akan kita peroleh kalau kita melaksanakan itu. Itu adalah namanya keyakinan atau kebajikan tadi. Kalau di sekolah kita sering melarang siswa itu untuk berlari. Jangan berlari, jangan berjalan saja. Tapi di balik itu semuanya, apa nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada siswa? Adalah keselamatan. Kemudian apalagi itu? Kita tidak boleh di tangga juga tak boleh berlari. Kemudian di halaman kita memakai alas kaki. Tentu ada alasan itu semuanya. Yaitu ada nilai kebajikan yang sebenarnya ingin kita tanamkan kepada siswa. Itu nilai kebersihan dan segala macamnya. Nah, tetapi kita jarang menyampaikan itu kepada siswa. Dan kita selama ini kan di sekolah ya, kebanyakan di sekolah itu membuat peraturan. Kebanyakan kita tuh membuatnya peraturan, tidak keyakinan gitu. Dan mereka waktu siswa masuk pertama kali ke sekolah kita, peraturan itu sudah ada gitu. Peraturan itu sudah ada. Nah, alangkah baiknya jika itu semuanya disosialisasikan kepada siswa. Jadi siswa itu bisa diharapkan nanti bisa muncul kesadaran, keyakinan dalam dirinya bahwa itu kenapa kita melaksanakan atau kenapa kita memiliki peraturan itu. Oke. Ini tadi ya, mengapa kita harus memakai kata keyakinan kok tidak peraturan? Karena kalau keyakinan kelas itu atau keyakinan terbentuk atas dasar kesepakatan. Oke, kita sekarang berbicara tentang keyakinan kelas ya. Karena keyakinan kelas itu terbentuk atas dasar kesepakatan bersama di kelas antara murid dan gurunya. Nah, kemudian keyakinan kelas itu merupakan hasil diskusi, mufakat bersama apa saja yang ingin disepakati di kelas itu. Harapannya nanti kalau kita sudah anggap saja berhasil di kelas itu, bisa menerapkan mereka itu di lingkungan sekolah yang lebih luas. Saya yakin kita semuanya sebagai guru punya keyakinan yang berbeda di kelasnya, karena menyesuaikan dengan kondisi di kelasnya. Atau mungkin punya keyakinan yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda juga nggak ada masalah. Terus termasuk konsekuensinya itu juga kita sepakati bersama. Konsekuensinya kita sepakati bersama supaya nanti tidak memunculkan hukuman di sana. Hukuman itu kan satu arah gitu kan, hanya guru yang menentukan hukumannya apa konsekuensi. Tapi kalau konsekuensinya kalau sudah disepakati bersama, insya Allah siswa pun akan melaksanakannya dengan senang hati. Dan konsekuensinya yang menentukan itu bukan guru tetapi siswa. Kita bicarakan dengan siswa supaya tidak muncul hukuman tadi itu. Kita sepakati mereka maunya diapain kalau melanggar itu. Dan kita tidak boleh mengarahkannya kepada hukuman, harus konsekuensinya. Yang berikutnya, oke, yang tadi itu keyakinan ya. Kalau peraturan kelas itu disusun oleh satu pihak, yaitu guru, tanpa adanya konsekuensi bersama. Jadi kalau sebuah kelas tidak ada keyakinan kelasnya, itu akan menjurus kepada peraturan yang ujung-ujungnya nanti memberikan hukuman gurunya. Misalkan kita baru masuk menjadi guru kelas baru di tahun ajaran baru, tiba-tiba di kelas itu sudah ada peraturan kelas, yang sudah pernah kita buat bersama, yang sudah pernah kita bikin gitu. Tapi siswa yang baru masuk ini nggak tahu menahu, tiba-tiba sudah ada peraturan seperti itu. Sebaiknya itu dihindari. Kita buang itu, kita bikin kesepakatan baru, kita bikin keyakinan baru dengan kelas-kelas, dengan anggota kelas yang baru. Ya. Jadi untuk menghindari hukuman tadi itu. Kemudian, ini yang perlu kita perhatikan saat membuat keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal.
yang positif ya. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kita dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, itu kita hindari penggunaan kata-kata tersebut di kelas kita. Kemudian poinnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh para siswa dan anggota kelasnya. Buat seperlunya saja yang ada di kelas kita. Kadang anak-anak kan repot juga, sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit nggak boleh ini, nggak boleh itu dan segala macamnya. Yang kira-kira dibutuhkan lah di kelas yang benar-benar urgent di kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut ya, berarti menyesuaikan yang kita butuhkan saja, yang kita sesuaikan di kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kita usahakan semua warga kelas kita ikut menyampaikan idenya, sarannya mengenai apa sih yang ingin diharapkan dari kelas kita, atau peraturan apa yang ingin disepakati di kelas kita. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu harus dievaluasi ya, setiap berapa bulankah, 2 bulan sekalikah, atau berapa. Kira-kira peraturan ini masih cocok nggak? Keyakinan kelas kita ini masih cocok nggak kita terapkan di kelas gitu ya. Kalau masih cocok, kita lanjutkan. Kalau masih banyak yang ada yang sudah cocok tetapi masih ada yang melanggar, nah, kita bicarakan lagi dengan siswa. Intinya guru tidak boleh mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan keyakinan kelas ini. Yang berikutnya, apa prosedurnya dalam membuat keyakinan kelas atau tata caranya seperti apa? Kita persilahkan murid-murid kelas itu untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan apa yang perlu disepakati di kelas, atau mereka punya impian apa dengan kelas kita. Saya ingin kelas kita ini bersih Ustaz, anak ingin kelas ini bersih. Berarti nilai kebajikannya adalah bersih. Kira-kira peraturan yang ingin kita terapkan apa di kelas itu dengan bersih tadi itu? Kira-kira apa? Peraturan apa yang ingin kita membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan jangan buang sampah sembarangan. Nah, bisa saja anak berbicara seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan Ustaz. Oke, tetapi tadi kita sudah sepakat di awal tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Berarti nanti peraturannya buang sampah pada tempatnya. Kemudian mencatat semua dia berhenti ini gimana caranya? kelas. Pertama, kita bisa memulainya mempersilahkan murid untuk mencurahkan semua idenya, pendapatnya tentang sekolah atau kelas yang dia impikan seperti apa, dan peraturan apa yang ingin mereka terapkan di kelas dia sesuai dengan kebutuhan di kelas tersebut, yang bisa berbentuk kebersihan, ketertiban dan segala macamnya. Pokoknya semua ide-ide mereka kita catat ya, baik itu mereka mencatat sendiri di kertas kemudian ditempel lagi di papan tulis, atau mereka langsung menuliskannya di papan tulis juga bisa. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur dan gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kan siswa kan sudah menuliskan tuh semua keyakinan kelas dia, peraturan-peraturan yang ingin dia terapkan di kelas dia. Biasanya kalimat yang dia pakai itu masih bahasa siswa dan tidak baku, dan terkadang ada kalimat-kalimat negatifnya. Ada tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berlari, tidak boleh ribut ketika guru menerangkan. Ada kalimat-kalimat seperti itu biasanya. Nah, tugas kita sebagai guru mengubah kalimat-kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang positif. Kemudian setelah itu ajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan dari peraturan yang sudah dia buat itu. Ajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan apa yang dihasilkan dari peraturan yang sudah dia buat itu. Sebagai contoh, tidak boleh ribut ketika guru menerangkan. Kita rubah menjadi kira-kira apa tuh? Tidak meribut. Tertib. Oke, mendengarkan guru ketika guru menjelaskan. Tanyakan lagi kepada siswa, kenapa kita harus
memperhatikan guru saat guru mengajar, biarkan siswa yang menjawabnya. Kemudian nanti kan muncul tuh nilai-nilai kebajikannya. Nah, itulah kemudian kenapa kita tidak boleh berlari di kelas. Kita rubah kalimatnya menjadi berjalan selama berada di kelas. Apa nilai kebajikannya yang kita ingin munculkan? Kok kita tidak boleh berlari tadi? Kenapa kita harus berjalan? Nah, itu kita usahakan munculkan terus nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Harapannya nanti siswa tersebut sadar gitu bahwa peraturan ini hanya sekedar untuk sarana saja supaya muncul nilai-nilai kebajikan tadi dalam dirinya, sehingga nanti dia terbiasa melaksanakan peraturan itu tidak karena ada takut hukuman atau konsekuensi. Memang sadar akan dia itu butuh akan nilai kebajikan itu, ada nilai positif yang akan dia dapat ketika dia menjalankan peraturan itu. Yang berikutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Oke, kita sudah selesai semuanya, sudah menjadi kalimat positif nih. Nah, kita baca satu-satu lagi. Guru membacakan. Yang ini setuju, setuju. Kalau sudah sepakat semuanya, kita tanda tangan bersama. Termasuk guru juga ikut menandatanganinya. Oke, kita kalau sudah setuju, kita tanda tangan ya. Ustadz yang mulai tanda tangan. Oke, lanjutkan. Yang berikutnya, kalau perlu kita cetak, kemudian tempel di dinding yang mudah dibaca oleh siswa. Ingatkan terus kepada siswa akan keyakinan kelas tersebut. Jadi setiap kali pembelajaran kita ingatkan. Kalau perlu kita buka lagi yang udah kita tempel tuh, kita bacakan. Ingat ya, peraturan keyakinan kelas kita adalah nomor ini, menyimak guru bila sedang belajar. Oke, kita tempel lagi dan segala macamnya. Jadi kita ingatkan terus. Yang berikutnya kita evaluasi keyakinan terus. Oke, ini contoh kalimat positif ya, mengembalikan barang ke tempatnya, hadir di sekolah tepat waktu, bergantian, menunggu giliran, berjalan di kelas, teras dan segala macam. Jadi kan sebelum menjadi ini kan kalimatnya masih negatif tuh. Nah, mengembalikan barang pada tempatnya itu anak-anak kemarin, iya ada. Tidak boleh terlambat ke sekolah, kita ganti menjadi hadir tepat waktu. Tidak berebut, kita ganti menjadi bergantian. Jangan berlari di teras, kita ubah menjadi berjalan di kelas. Ya, ini contoh yang sudah diterapkan di kelas 5, kelas 6. Jadi siswa itu menulis semuanya di kelas impian mereka, tuliskan di papan tulis semuanya. Setelah itu guru merubahnya menjadi kalimat yang positif. Sudah setuju semuanya, tanda tangan, dicetak menjadi sebuah poster, ditempel. Nah, ini ada kurang lebih 10 keyakinan kelas 5. Ini sebelumnya tidak boleh berkelahi. Nah, anak robah menjadi saling menyayangi. Ya, tidak boleh ini tidak dilarang buang sampah sembarangan kan tadinya. Nah, sekarang sholat tidak boleh. Nah, sekarang ini kalimatnya dulu kalimat negatif semuanya. Oke, cukup ya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan tentang keyakinan kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, izinkan ana Akhia Rahmah CGP Angkatan 9 menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar. Ini materi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Pertanyaan pemantik, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ini mungkin biasanya kasus anak-anak yang besar ya, karena SMA. Menurut Ustazah Suciani, kalau Ustazah Suciani sebagai kepala sekolah Ibu Dewi tadi, apa yang Bu Suci lakukan atau Ustazah Suci lakukan?
namanya Tisa dan Hana yang mengejek Tisa. Yang mengejek Hana. Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan temannya Tisa di sosial media. Mungkin awalnya dipanggil dulu keduanya karena untuk mengkonfirmasi apakah benar yang diucapkan oleh Hana kepada Tisa. Jadi keduanya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Ya, berarti konfirmasi dulu kepada kedua anak apakah benar yang ia lakukan. Terima kasih Bu Suci. Baik, kita lanjutkan. Program disiplin positif yang berpusat pada murid dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang sudah disampaikan oleh teman sebelumnya, yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi di sini guru memiliki 5 macam posisi dalam menangani kasus-kasus anak. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana cara menanganinya? Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di kelas atau di sekolah. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi dari Bapak Ki Hajah Dewantara menginginkan bahwa dalam pendidikan tumbuhlah kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ketika seorang guru berposisi di posisi penghukum atau posisi pembuat rasa bersalah, apakah bisa menumbuhkan kodrat anak, yaitu kodrat sesuai dengan alam dan zamannya. Kemudian apakah posisi teman, pemantau, manajer juga apakah bisa menumbuhkan kodrat anak. Jadi seorang guru bukanlah orang yang menulis seorang murid seperti di kertas kosong. Terserah seorang guru mau menuliskan apa, tetapi anak itu sudah memiliki atau membawa kodratnya sendiri. Guru hanya menebalkan garis putus-putus. Jadi anak-anak itu seperti garis putus-putus. Guru hanya bertugas menebalkan kodrat anak. Ya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Ya, kadang juga verbal. Seperti apa contoh posisi guru sebagai penghukum? Patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah kalimat penghukum, ya, baik bentuk fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Jadi di sini yang ingin diubah adalah mindset atau cara berpikir seorang guru, bahwa hanya dia bisa mengubah murid. Bagaimana murid datang terlambat bisa hadir tepat waktu, bagaimana murid yang suka di kelas ribut bisa tertib, hanya dia bisa mengubah anak. Mindset inilah yang ingin diperbaiki atau diubah oleh Bapak Ki Hajah Dewantara kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Memang dia tidak menggunakan hukuman fisik gitu ya, tetapi dengan suara lembutnya menimbulkan rasa bersalah pada murid. Apa contoh kata-katanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kata-kata yang ditimbulkan untuk memperbaiki kesalahan anak adalah dengan cara membuat anak posisi bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Jadi murid menyadari, tapi kadang dia memiliki bahwa aku ini sudah membuat, ya anak ini sudah membuat bersalah kepada guru, merasa dirinya bersalah. Ya. Kemudian bersalah kepada orang tuanya. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui cara persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, jika tidak ada bantuan Bapak selama ini, apa yang terjadi, seperti itu ya. Kemudian yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Jadi posisinya sebagai teman yang membantu murid. Bagaimana dengan posisi teman ini? Ada hal negatif ya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa. Kemudian hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Contohnya jika guru yang biasa di kelas tidak hadir, maka murid ini kehilangan temannya, kehilangan orang yang selama ini mengerti. Maka ketika guru lain sebagai guru pengganti, maka bisa jadi dia tidak akan tertib, karena dia berbuat karena sosok seseorang, sosok yang berada di yang diseganinya atau yang menjadi temannya. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya peraturannya apa? Jadi menanyakan kalau terlambat peraturan sekolah kita apa, ya? Atau anak-anak yang berlari, adakah peraturan di sekolah kita tentang berada di teras, seperti itu ya? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, jika mereka melanggar, sanksi atau konsekuensinya apa, gitu ya? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir, inilah posisi yang diharapkan dari seorang guru adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Apa contoh kata-kata bagi seorang manajer? Apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ketika kita sebagai seorang manajer, kita menanyakan keyakinan yang sudah dibahas oleh Ustadz Tato Iskandar tadi ya, nilai-nilai. Kenapa misalnya kamu terlambat? Apa yang kamu yakini sehingga datang terlambat? Salah. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi kita tanyakan kepada anak-anak solusinya. Ya, kemudian apa keyakinan yang membuat dia sehingga hari itu dia datang terlambat, atau apa yang membuat dia hari itu tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi yang kita posisi sebagai seorang manajer ini ingin mencari solusi yang berasal dari murid, dari dalam diri murid, bukan dari guru. Ya. Jadi kelima posisi tadi, ya, kelima posisi tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, yang 1 dan 2 inilah yang harus dihindari oleh seorang guru, karena penghukum dan pembuat rasa bersalah ini memunculkan tekanan pada diri murid. Ya, posisi yang diharapkan adalah teman, pemantau, manajer, dan yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Ya, bagaimana guru bisa mengajak murid mencari solusi dari dirinya, bahwa dia tahu dia terlambat, apa keyakinan atau peraturan sekolah, ya, keyakinan yang kita bangun. Kalau terlambat apa akibatnya? Oh, berarti dia misalnya terlambat mengikuti pelajaran, kemudian mengganggu teman-temannya. Berarti dia merasa itu berarti sesuatu yang harus diperbaiki selanjutnya. Ya, itulah yang diharapkan dari posisi kontrol ini. Maaf ya Pak, lanjut Pak. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kita, ya, murid-murid kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar yang membuat melakukan sesuatu. Jadi tanpa kebutuhan ini mungkin tidak ada motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu.
Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya dia butuh makan, ya mungkin bisa jadi dia terlambat ke sekolah karena hari itu misalnya rumahnya banjir misalnya ya, atau gasnya habis, belum ada masak. Ada kebutuhan-kebutuhan yang membuat dia tidak bisa bangun lebih awal, ya misalnya air rumahnya habis dan seterusnya. Jadi ada penyebab dia tidak bisa melanggar ya dia melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ada anak-anak yang kadang suka ribut ya, misalnya di kelas, ternyata dia butuh perhatian. Bisa jadi di rumahnya orang tuanya misalnya lagi sibuk ya, misalnya dia pulang tapi ayahnya sudah keluar kota, ya jadi menyebabkan dia kurang kasih sayang, sehingga di sekolah dia mencari perhatian gitu. Yang kedua, kebebasan atau freedom. Ya, dari kebebasan ini anak-anak ingin mengekspresikan bakatnya, minatnya. Ya, inilah yang mungkin tidak didapatkannya, sehingga dia mencari perhatian, ya, mencari-cari itu di kelasnya. Kemudian kesenangan ya. Hari itu mungkin dia tidak senang pembelajaran matematika misalnya ya, biasa matematika. Kemudian akhirnya dia tidak memperhatikan guru atau tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga dia tidak fokus pada pembelajaran hari itu. Ya, sehingga dia tidak menyenangi, ya, tidak menyenangi, dan ternyata dia lebih senang dengan cara pembelajaran yang lain. Nah, jadi itulah penyebab kenapa dia mungkin dia tidak mengerjakan tugas dan tidak fokus pada gurunya hari itu. Kemudian kekuasaan, ya ini ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa berprestasi. Contoh, ingin diakui ya, temannya tampil, dia nggak pernah disuruh tampil. Jadi dia bikin istilahnya mengganggu ya, mengganggu temannya yang tampil. Mungkin karena dia ingin diakui bahwa dia juga bisa tampil gitu. Atau misalnya lomba, dia tidak pernah ditunjuk lomba. Jadi dia ingin menunjukkan dirinya, makanya dia mengganggu temannya karena dia ingin tampil juga. Jadi inilah kebutuhan murid yang mungkin juga yang harus kita perhatikan. Bisa jadi dia melanggar, tidak mematuhi peraturan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Mungkin sudah cukup ya penjelasan tentang posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Terima kasih banyak atas perhatian Ustadz dan Ustazah, terutama Bapak Asesor ini tamu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan ini, yang sebelumnya saya belum mengetahui ya bahwa seorang guru itu harus bisa menjadi seorang manajer. Nah, seorang manajer, kita sebagai seorang pendidik tidak boleh menjadi seorang penghukum atau membuat diri peserta didik menjadi seorang yang merasa bersalah. Alhamdulillah banyak hal atau pencerahan yang didapatkan dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh CGP tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Alhamdulillah dari apa yang dipaparkan, saya sebagai guru semakin berusaha untuk menjadikan budaya positif, menciptakan budaya positif di kelas, baik dalam menciptakan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita buat bersama siswa, guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang dibuat oleh guru dan siswa, yang dijalankan oleh guru dan siswa. Nah, di mana perbedaannya? Kalau selama ini kita hanya membuat peraturan kelas yang langsung datang dari guru, nah sedangkan keyakinan kelas itu datang dari siswa dan pelaksananya adalah guru dan siswa. Nah, kemudian dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, dalam pemaparan tadi disampaikan bahwa ada satu metode yang terbaru ya, yang bisa kami terapkan sebagai guru, yaitu namanya restitusi. Restitusi yang disampaikan berupa bagaimana seorang guru
mampu mengatasi permasalahan anak, di mana anak tersebut yang memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang diberikannya. Sedangkan guru hanya sebagai wadah atau mendengarkan, sementara solusi dari permasalahan yang datang dari anak itu diselesaikan sendiri oleh anak. Nah, kemudian kedudukan kita sebagai guru yang juga disampaikan di situ, di sana dikatakan posisi baik sebagai guru itu adalah sebagai manajer, ya, dimana di situ ada guru sebagai penghukum, ya, yang penghukum tim mungkin selama ini banyak kita lakukan. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang disampaikan tadi, kita sebagai guru itu merubah posisi kita sebagai manajer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.